Oke guys, hello semua, apa kabar kalian? Penonton setia Salt and Sugar Indonesia. Kembali lagi sama gue Dino dan gue David. So hari ini kita bakal bahas mengenai COVID-19 dan sebetulnya kemarin juga kita udah bahas soal COVID-19, tapi saat ini kita mau lagi bahas sama Kamega ya. Jadi dia dan keluarganya juga kemarin sempat kena COVID ya, bareng-bareng kayak gitu masal. Dan hari ini kita pengen tahu nih kira-kira ya gimana bisa terjadi dan how's feeling dari Kamega juga kayak gitu. Kamega gimana kabarnya? Mungkin teman-teman di sini juga mau kenalan dulu. Ya, halo semuanya. Kenalin, nama gue Mega. Sekarang sih baik ya. Tapi berapa bulan lalu nggak baik. Thank you buat kesempatannya sih. So, sebetulnya kemarin juga kan memang sempat karena sekeluarga juga kena dan I think orang yang kena COVID jadi sesuatu hal yang cukup mengguncang gitu kan dalam dirinya juga, kayak ibaratnya ini kayak dua mata pisau karena dia bisa mati juga meninggal kayak gitu karena COVID ini dan juga bisa sembuh kayak gitu. Dan mostly orang-orang yang mungkin tua atau muda ya, walaupun chance-nya lebih banyak tua, tapi yang muda juga ada yang meninggal kayak gitu. Terus how's feeling it pas lagi kena itu? Kalau ngomongin perasaan campur aduk banget ya, karena jujur sebenarnya kalau gue sendiri dari awal ini datang, I know myself kalau gue tuh bakal nggak kenapa-napa gitu kalau misalnya kena, karena kayak gue masih sehat, masih muda segala macam. Tapi kenapa gue jaga diri gue sendiri? Karena gue punya orang tua nih di rumah gitu, which is yang masuk ke golongan-golongan rentak kan. Dan ketika tahu nih, waktu itu pertama kali yang ketahuan kan kakak gue. Habis kakak gue tahu, kita tahu bahwa kita kontak erat. Akhirnya gue sama orang tua gue decided untuk udah langsung aja deh PCR kayak gitu. Karena deg-degan waktu itu kondisinya papa mama juga agak nggak enak badan kan. Begitu tahu nih hasilnya kan, gue minta kirim by email karena gue mau kurangin keluar kan. Begitu gue baca email itu adalah email terburuk sepanjang 2020, which is kayak oh my god, papa mama sama gue tuh ternyata ikut positif juga. Jadi perasaannya di saat itu hancur banget, kayak sedih banget. Tapi di lain sisi gue jadi orang yang harus stand untuk ngasih tahu ke papa mama nih berita yang bakal bikin mereka lebih sedih dibandingin gue gitu. Jadi sedih tapi juga harus kuat ya buat papa mama gitu. Gitu sih paling kalau feelingnya. Berarti kan memang dari Kamega ya yang kena, terus semuanya kejangkit ya. Dan ketika ngalamin itu gimana caranya bisa karena banyak banget yang memang kena COVID and then they feel I'm gonna die atau something yang benar-benar bikin mereka juga drop kayak gitu. Dan how you guys handle bener banget kayak gitu, gimana cara buat manage itu? Oke, jadi kan ceritanya itu pas, mungkin gue ceritain dari awal dulu deh. Kan pas kakak gue ketahuan nih, first-nya itu kenapa kita bisa akhirnya yaudah deh lu ke dokter, itu karena kakak gue sakit di bagian batang hidungnya gitu. Habis itu kita pikir awalnya enggak. Nah, kita pikir dia tuh sinus gitu loh. Jadi waktu itu kita bilang udah deh lu ke THT aja gitu. Pas sampai THT disuruh PCR test dulu karena alatnya kan cuma satu buat bareng-bareng. Hasil positif gitu. Akhirnya kita semua tes, hasilnya semuanya positif. Yang paling drop saat itu adalah mama gitu. Mama tuh drop banget karena waktu itu kita punya anak kecil. Jadi kakak gue baru punya anak umur sekitar 6 bulan, which is juga kita deg-degan nih kayak gimana nih anaknya gitu. Jadi mama papa tuh drop banget, kondisinya juga waktu itu fisiknya nggak baik. Gimana caranya kita akhirnya bangkit sih? Gue setiap hari tuh kayak buka sesi konseling gitu loh di rumah, kayak gue datang ini satu-satu, especially orang tua gue ya. Jadi gue datang satu-satu terus kayak gimana rasanya, apa perasaannya gitu, apa sih yang ada di pikiran lu gitu, apa yang ada di
beban apa sih yang sekarang ada di pikiran lu deh, biar kita tuh sama-sama share, kita sama-sama pecahin nih, biar gue bisa encourage gitu. Dan ya kayak gitu, jadi tiap hari I talk with my father and mother gitu, aku coba ngomong, komunikasiin apa yang ada di hati mereka. Dan pada akhirnya at the end of the story ya, gue tetap berdoa sih sama Tuhan kayak please God, kayak gue bisa nih ngomong dari A ke Z, tapi lu yang bisa kuatin mereka gitu. So how you maksudnya you kan lu sendiri ngomong ke orang tua gitu buat menguatkan. So kalau dari Kamega sendiri gimana caranya you make it better dalam diri dan rasa damai itu sendiri? Mungkin cerita sama teman-teman atau ya konsum vitamin dan sebagainya. Oke. Kalau untuk physically supaya kita got better, pertama nih ya, gue tahu nih penyakit ini tuh banyak konsum pikiran kita kan. That's why gue banyak baca banget tentang COVID waktu itu. Jadi every single night atau kalau gue ada waktu kosong, gue akan baca nih fact-fact tentang COVID yang bikin gue tuh percentage of death-nya tuh nggak gitu gede. Kayak apa aja yang bisa ngebantu untuk bikin lebih cepet sehat segala macam. Gue baca banyak artikel, jurnal segala macam. Kenapa? Karena gue harus membuat diri gue percaya bahwa everything gonna be okay gitu loh. Kalau gue sendiri nggak percaya, ya matilah kita semua kan. Terus kalau secara fisik gimana caranya? Waktu itu sih kita konsultasi sama dokter yang kita kenal. Habis itu akhirnya kita dikasih prescription gitu, dikasih obat lah, dikasih resep. Ini nih kasih obat ini. Dan obat itu tuh dikonsumsi ya karena COVID nggak ada obatnya ya. Jadi sebenarnya obat-obat generik kayak sakit kepala segala macam. Ya kita konsumsi sesuai kondisi badan kita gitu. Kenapa sorry? Iya simptomnya tuh batin. Iya betul, cuma simptomnya doang. Terus yang lainnya gue minum. Kakak gue kebetulan kerja di salah satu company yang produksi kayak minuman-minuman sehat gitu. Jadi kita konsum tuh tiap hari itu gitu, kayak jahe segala macam. Terus adalah kerabat yang kasih obat Cina gitu yang ya udah kita konsum juga karena by artikel yang gue baca or jurnal itu juga bagus gitu. Lebih ke konsumsi makanan sehat aja sih. Larang. Okay. Kamega, that you have told a brief story about the symptoms and the early story about your COVID-19 ya. But aku pengen tahu nih kayak what kind of symptoms did you feel at the time, you and your parents gitu. Kayak and also is the symptom that bad gitu. Kayak most of people fear about it. Soalnya semua tuh takut gitu. Simptomnya seperti apa, bisa diceritain kan? Kalau simptomnya kan total keluarga gue yang kena, termasuk gue kan ada 5 orang ya. Jadi simptomnya itu beda, jadi dibagi jadi 2 aja lah ya. Simptom yang kena ke anak-anak muda sama simptom yang kena ke orang tua gitu. Kalau buat kita yang anak-anak muda, gue sendiri setelah gue perhatiin, setelah gue inget-inget nih, simptom yang gue alami itu yang pertama, kita semua sih kalau ini, kita semua ngalamin penciuman kita semua tuh hilang. Jadi bener-bener hilang, kayak nggak berbekas gitu. Even kita coba nih pakai minyak kayu putih ya, dia kan baunya tajam ya, nggak ada bau sama sekali. Itu yang pertama, itu semuanya kita ngalamin. Tapi kayak kakak gue sama suaminya itu gejalanya cukup ringan sih. Jadi kita semua agak batuk, tapi nggak batuk yang terus-terusan gitu loh, cuma tenggorokannya gatel segala macam. Waktu itu sempat juga kayak tulang kita sakit, tapi kayak cuma sehari gitu, habis itu udah. Tapi yang dialami sama nyokap sama bokap gue tuh beda gitu. Kalau papa mama tuh kenanya adalah mereka itu selama beberapa hari kayak menggigil gitu, terus badannya sakit, demam, batuknya bener-bener tiap di malam hari itu mereka bener-bener batuk terus gitu. Jadi emang sebenarnya simptomnya kayak gitu sih. Dan pernah bokap nyokap tuh bilang bahwa tulangnya tuh sesakit itu gitu, kayak ditusuk-tusuk gitu, apalagi di bagian tulang punggung gitu. Jadi itu sih yang lebih lama. Gua sama kakak gua sama suaminya itu lebih cepet hilangnya simptomnya, tapi buat mama papa itu agak lama, cukup lama sih gitu.
Oke. Ternyata sehilang itu penciumannya ya. Gue pikir kayak masa bisa ngecium tapi dikit, tapi sehilang itu ya cukup. Hilang itu, gue tuh punya parfum ya, itu baunya kenceng banget biasanya, even lu semprot sekali aja tuh langsung semerbak gitu ya. Itu sampai gue semprot-semprot, gila ini bener-bener nggak ada gitu, hilang, bener-bener hilang, nggak berbekas gitu. Makanya maybe itu juga yang bikin, karena kan kita makan tuh dari penciuman juga kan, bikin orang males makan kayak gitu-gitu. Terus Hilangan itu berapa lama ya? Beda-beda, Fit. Kalau kakak gue tuh cepet di minggu pertama kita kan isolasi mandiri nih, nggak ke rumah sakit. Kalau di kakak gue tuh di minggu pertama aja penciumannya udah balik. Kalau gue tuh kayaknya di minggu kedua pas isolasi itu penciumannya juga udah balik. Nyokap bokap juga di minggu kedua gitu. Kayaknya balik lagi sih, bener-bener balik ke daya tahan tubuh masing-masing ya. Gitu. Oke, noted. Wow. Oke. Iya, oke. Tapi Kak Mega, aku juga pengen tahu nih sebenarnya, besides the physical conditions and the health conditions gitu, what is the most challenging at that time? Mungkin kayak, aduh aku jadi nggak kerja nih, atau mungkin aduh kata orang gimana ya, takut kayak socially dijauhi gitu loh, dijauhi secara sosial, atau mungkin jadi nggak confident gitu untuk keluar lagi gitu, karena udah kayak design nih, this family kayak was impacted by COVID-19 gitu. Ada nggak kayak pikiran kayak gitu nih? Kalau gue sih pribadi, kalau gue sih enggak untuk pikiran kayak lebih dijauhin sama komunitas gitu lah ya, segala macam sih enggak, cuma bokap nyokap gue iya gitu. Jadi karena mereka pun, gue selalu bilang kayak gini sih waktu itu ya, at that time gue bilang kayak gini, kalau ibu sama bapak berpikir kayak gitu, berarti sebenarnya deep down ketika ada orang yang kayak gitu, ibu dan bapak akan melakukan hal yang sama, karena itu kayak sesuatu yang ada di dalam bawah sadar lu memperlakukan orang tuh seperti apa lu lihat orang kalau hal itu terjadi sama orang lain gitu loh. Jadi at the time gue bilang kayak ya udah kita udah infected nih, kenapa kita harus mikirin kayak gitu, yang penting sekarang sembuh dulu deh gitu, yang penting sekarang sembuh, toh begitu udah sembuh kita nggak akan infeksi orang, kenapa sekarang gue lebih menjelaskan why-nya sih, dan gue tanemin kayak nggak usah pikirin orang lain, as long as lu nggak membahayakan orang lain ya enough gitu, makanya kita isolasi gitu. Kalau gue sih enggak. Kalau kerjaan, maaf nih ya, saya jadi kan baru satu minggu. Apa? Kenapa? Itu wise banget, maksudnya you have to be tough at the same time with yourself and with to your parents gitu maksudnya. Artinya kayak itu nggak suatu hal yang mudah ya, kita ngasih tahu orang tua. Kadang kita orang tua tuh gimana mungkin pikirannya lebih kolot gitu ya. Aku juga sih ngelakuin itu ke aku gitu. Kalau kita kan anak muda kan kayak lebih open kayak gitu, lebih confident gitu kan. Orang tua mungkin lebih banyak macam-macam gitu. Khawatir sebagainya. Kayak lot of Mega nih. Iya betul. Emang tantangan terberat itu ngejelasin ke orang tua sih. Tapi waktu itu tuh bener-bener gue mencoba mengalah. Makanya setiap hari tuh gue tanyain apa yang ada di pikiran lu. Takut meninggalkah atau takut dipikir orang gimana kah kayak gitu. Iya. Dan meninggal itu salah satu yang di face up sama orang tua. Apalagi kan punya penyakit lain gitu selain COVID ya kadang orang tua. Betul. Dan akhirnya ya udah, maksudnya makanya that's why lu harus ngomong sih, maksudnya ketika lu punya temen yang lagi sakit gitu ya, or temen deket lu deh, coba tanya apa yang ada di pikirannya gitu loh, biar kita tuh bisa bantu ngelurusin gitu, kalau enggak itu consume pikiran dia terus sih gitu. Ini wise banget sih, agree for this. Terus after COVID apa yang dialami sama your fam and yourself sendiri? Kalau secara fisik puji Tuhan sampai sekarang kita baik-baik aja ya. Cuma emang
waktu itu selama masa isolasi itu gue ngobrol sih sama kakak gue, akhirnya kita putusin untuk after everything maksudnya udah lebih mending nih, lebih membaik, kita semua harus medical check up karena kita nggak tahu nih virus tuh ngapain aja ke badan kita gitu. Kayak kelihatan baik-baik aja, tapi gue takut in the long term ada side effect yang ketinggalan gitu. Jadi cuma so far sih kita kalau gue pribadi nggak berubah sih, karena ya dari awal kita menjaga sebenarnya, tapi bokapnya ada kayak sisi traumatisnya gitu. Jadi for your information, nyokap gue kalau ke supermarket ketemu orang nih di hallway kan balik loh, gue nggak, jadi kayak dia takut banget deket supermarket, terus ada orang di depan kayak kita lewat yang lain ya, which is kayak ya itu side effect dari psychologicalnya dia ya gitu. Karena dia takut. Di awal tuh dia selalu bertanya kenapa ya gue tuh kena dari mana ya, kayak gitu-gitu. Ya itu side effectnya kayak gitu sih. Lebih kalau bokap nyokap jauh lebih jaga gara-gara takut, dan dia udah rasain gimana ini tuh nggak enak gitu loh. Jadi lebih aware sih jatuhnya. Kalau gue pribadi ya gue lebih jaga juga sih jatuhnya gitu. Tapi gue pengen tanya ini nih, is it possible kayak kita tuh get infected for the second time kayak gitu? Karena ada yang bilang, maksudnya gue nggak tahu sih medisnya gimana ya, maksudnya kalau orang udah terjangkit seperti Kamega, dia kan kayak lebih kebal ya, maksudnya kayak immune sistemnya kayak gitu. Tapi ada possibility nggak sih, maksudnya Kamega atau mungkin orang tuanya bisa kena lagi gitu kayak second wave, atau mungkin mungkin Kamega pernah dengar atau David gitu? Kalau gue ya, karena gue waktu itu banyak baca artikel dan jurnal, ada penelitian yang bilang bahwa bisa kena lagi gitu. Kenapa? Karena ya gue nggak tahu nih, gue lupa. Pokoknya ada satu periode di mana after lo infected, itu tuh antibody yang di dalam tubuh lo itu menjadi turun kadarnya gitu. Pokoknya ada di jurnal gitu gue baca, jadi 3 atau 6 bulan after infected itu tuh keadaan tubuh lu menjadi rentan lagi dan bisa infected lagi. Makanya gue pikir sih kayaknya nih ya vaksinasi ini bakal jadi sesuatu yang akan kita rutin lakuin sih, nggak cuma one shot sekali kena ya. Maksudnya sekali vaksin, mungkin ini jadi kayak vaksin yang emang periodically kita butuh lakuin ya. Tahu gue sih, jadi karena ini still this is still ongoing until now bahkan ya. Ya betul. Gila, setiap minggu kayaknya ada penelitian baru yang bakal muncul ya di berita. Bener. News kayak boom kayak there's a lot of information dari medicine ya, dari treatment yang harus dilakukan dan sebagainya. It's long period buat research. Keren. Thank you Kamega buat sharingnya, keren banget. Kamega pernah ini nggak pengen tahu dong, dimintain tolong untuk donor plasma convalescent gitu. Kebetulan di video sebelumnya tuh kita menginterview dokter ya, kita nanya tentang plasma convalescent gitu. Jadi Kamega sebelum udah pernah dengar belum plasma convalescent ini? Pernah. Itu kayak yang diambil plasma darahnya buat diinjek ke orang yang lagi sakit kan ya? Buat bantuin dia recovery. Oh iya. Pernah sih denger. Kalau diminta bantuan belum sih, so far belum. Gue sih ada keinginan tapi gue nggak masuk kualifikasi. Terus bokap nyokap kayaknya juga nggak qualified. Paling yang qualified tuh kakak sama suaminya, but that's their life lah ya. Gue nggak bisa otak-atik kayak dorong sesuatu kan gitu. Sebenernya gue pengen sih, cuma gue nggak qualified din gitu. Kenapa nggak qualified? Kan ada thresholdnya gitu ya, kayak kriterianya. Gue nggak kena di gue malu nih. Berat badan gue nggak nyampe di 0.
oke. Ya gitu lah. Gue nggak bisa donor dari dulu. Kalau gitu makan yang banyak berarti ya biar bisa. Iya, makanya bisa bantu orang ya. Iya. Ada ya makan banyak bisa bawa pahala ya. Itu dia. Sedih sih gue baca dengar. Iya. Tapi itu bagus ya kayaknya. Kenapa? Kelihatannya bagus ya donor plasma itu. Keren memang. Oke, thank you buat sesi pertama video mengenai perjuangan COVID dari salah satu penyintas COVID yang luar biasa. So, nantikan video kedua dari Salt and Sugar Indonesia. Sampai ketemu berikutnya. Dadah!